Aduh, udah dah lo kalau misalkan ada dulu pepatah masuk surga sama sendal-sendalnya. Kalau lo masuk surga sama peci-pecinya dah. Udah. Rasulullah pas baru menerima wahyu, baru pertama kali jumpa dengan Jibril, rasa takut luar biasa, menggigil. Beliau pulangnya kemana? Pulangnya ke rumahnya Sayyidah Khadijah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat ngaso dimanapun berada. Ketemu lagi, jumpa lagi bersama saya Bintang Malik. Tempatnya ngaji sore ngaso bersama guru kita nih Ustadz Afif. Kita akan kupas semua ilmu-ilmu khususnya di selama bulan Ramadan. Tema kita kali ini adalah nih buat para akhwat-akhwat yang ada di rumah nih, mungkin siap-siap nih. Yang lagi nyuci atau yang lagi goreng, matiin dulu deh bentar deh. Kita simak nih ilmunya nih, bareng guru kita nih. Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, tema kita kali ini adalah bagaimana sih Islam itu memandang perempuan, Ustadz. Jadi mungkin ini ya biar kita nggak salah paham, khususnya saya nih sebagai laki-laki, kita memandang perempuan itu seperti apa? Nih kita tanya dulu sama guru kita. Ustaz, silakan Ustaz. Baik, perempuan dalam Islam tentunya memiliki kedudukan yang sangat amat luar biasa. Kita bisa melihat dari kehidupan Rasulullah SAW. Rasulullah pas baru menerima wahyu, baru pertama kali jumpa dengan Jibril, rasa takut luar biasa, menggigil. Beliau pulangnya kemana? Pulangnya ke rumahnya Sayyidah Khadijah, berjumpa dengan Sayyidah Khadijah, ke tempat istrinya. Ke tempat istrinya ini menandakan bahwa beliau nggak pulang ke kakeknya, nggak pulang ke sahabat yang lainnya, atau nggak pulang ke pamannya, tapi pulang ke istrinya. Nah, dan di situ langsung mendapatkan kehangatan dari Sayyidah Khadijah, karena menggigil orang, kedinginan menggigil takut gitulah. Rasulullah zammiluni selimuti aku. Maka Sayyidah Khadijah merubah dirinya menjadi selimut yang menyelimuti Rasulullah SAW, memberikan ketenangan, baru kemudian menawarkan untuk dibawa kepada sepupunya Waraqah bin Naufal, orang yang mengerti dengan sejarah itu. Baru mau dijumpain. Artinya ini di sini peran seorang istri, peran seorang perempuan. Wahyu pertama turun melibatkan sosok perempuan. Artinya iya, Sayyidah Khadijah Al-Kubra, ya, itu Ummul Mukminin, ya. Kemudian di akhir hayatnya Rasulullah SAW, kita mengetahui akhir hayat Rasulullah di mana? Di kamarnya Sayyidah Aisyah. Di kamarnya Sayyidah Aisyah, dalam pangkuan Sayyidah Aisyah. Bahkan Rasulullah SAW di akhir hayatnya meminta siwak untuk disiwakin, dan siwaknya itu dilembutkan dengan mulutnya Sayyidah Aisyah. Kemudian disiwakkan oleh Sayyidah Aisyah kepada Rasulullah SAW. Artinya permulaan wahyu melibatkan perempuan. Kemudian akhir wafatnya Rasulullah SAW melibatkan perempuan. Nah, di sini berarti perempuan dalam Islam memiliki andil yang luar biasa. Ya, memiliki andil luar biasa. Justru salah paham kalau orang mengatakan Islam nggak menghormati perempuan, Islam mengesampingkan perempuan, orang-orang menuntut haknya perempuan dan sebagainya. Nah, sekarang perempuan udah mendapatkan haknya dan sebagainya. Kita lihat dari dua potret itu aja tuh Rasulullah SAW, baliknya ke istrinya. Balik lagi ke istrinya, Sayyidah Aisyah di akhir hayat kehidupannya. Ini menjadi hikmah yang luar biasa. Itu Bintang. Iya, Ustaz, kalau kita bicara tentang perempuan, kita pulang ke rumah nih ya, mungkin khususnya saya dan mungkin sahabat-sahabat ngaso ada yang sama.
kita mempunyai 3 sosok perempuan, Ustaz. Artinya ada ibu, ada istri, dan mungkin kalau yang punya juga ada anak perempuan. Sebenarnya bagaimana sih Ustaz cara sederhana kita memuliakan mereka secara pandangan Islam gitu Ustaz? Nah, seorang laki-laki yang tadi di rumahnya mungkin ada 3 perempuan, ini menjadi pembelajaran. Pembelajarannya gimana? Kalau jangan sampai kita merendahkan perempuan yang di luar rumah kita. Karena kita bisa bayangkan, kita ketika merendahkan perempuan di luar sana, nah itu gimana perasaannya kalau kita punya istri kita direndahkan oleh orang lain, ibu kita direndahkan oleh orang lain, anak perempuan kita dilecehkan oleh orang lain. Nah kita mikir-mikir dah tuh kalau kayak begitu, bahwa aneh di rumah punya perempuan, ada istri, ada umi aneh, ada anak-anak yang perempuan, aneh berani merendahkan martabatnya perempuan, sama aja aneh ngerendahin martabat umi aneh, istri aneh, kemudian anak aneh. Nah dalam Islam juga kita seorang suami khususnya, seorang suami tetap dia dituntut untuk berbakti kepada orang tuanya yang utama. Bakti kepada orang tuanya, kepada uminya ya, kepada uminya dia yang utama, bakti kepada uminya. Seorang istri bakti kepada suaminya. Maka dalam ijab kabul sebenarnya dia udah menyerahkan, ya, wali itu menyerahkan tanggung jawab ini anak perempuan kepada seorang suami. Ya, makanya mitsaqan ghaliza, perjanjian yang berat. Perjanjian yang agung ini bukan sembarangan main-mainnya. 2 insan yang tadinya nggak saling kenal, kemudian tinggal bersama, tidur bersama, apa semuanya aktivitas bersama. Nah, maka di sini perjanjian mitsaqan ghaliza. Maka seorang istri di sini masih punya kewajiban utamanya adalah berbakti kepada suaminya dan membantu suaminya untuk berbakti kepada uminya. Membantu suaminya untuk bakti kepada umi. Yang terjadi kan kadang justru malah ya istri ini kayak nggak rela di nomor 2 kan. Masa ada umi mulu, gitu. Masa ibu mulu, aneh gimana? Nah, nggak, justru ada keberkahan lah. Ada keberkahan. Nanti kalau kita berhasil bakti kepada suami membantu suami dalam bakti kepada uminya, suatu saat nanti anak kita juga demikian. Anak yang laki-laki ini bahkan bakti totalitas kepada uminya, istrinya. Jadi itu dalam sabda Rasulullah, beliau bersabda, birru aba'akum tabirrakum abna'akum wa ifu ta'ifu nisa'akum. Baktilah kalian kepada orang tua kalian, niscaya Allah akan kirimkan anak-anak kalian bakti kepada kalian. Jadi itu orang mau bakti itu punya keterkaitan. Ibaratnya kalau lu udah belagu sama orang tua lo, ya udah nggak jauh nanti potret anak lu ini bakalan belagu juga. Berarti secara nggak langsung nih pendidikan yang tidak ada di sekolahan ya Ustaz ya. Jadi kalau kita berbakti kepada ibu kita, istri kita, nanti nih anak kita nyontoh gitu Ustaz. Nyontoh dan bakalan kalau misalnya sampai anak berani nampar ibunya, anak berani nyakitin ibunya, suatu saat bakalan disakitin nih kita sebagai orang tua oleh anak kita. Gara-gara apa? Dulu kita pernah nyakitin orang tua kita. Gitu. Jadi rantainya ibunya, ini anak laki-laki bakti kepada ibunya. Istri bantu suaminya untuk bakti kepada ibunya kepada orang tuanya. Anak perempuan di sini, juga keistimewaan. Anak perempuan tuh sampai ada sabda Rasulullah, man ala jariyatain hatta tablugha dakhalatil jannah. Siapa orang merawat 2 anak perempuan sampai usia baligh. Sampai usia baligh artinya merawat dengan penuh pendidikan totalitas sebagainya, itu menjadi jaminan orang tuanya masuk ke dalam surganya Allah. Jadi ya, pandang anak perempuan ini aset juga yang utama, yang luar biasa. Bukan berarti kalau dulu anak perempuan itu dibunuh. Dulu zaman sebelum Islam, zaman sebelum Islam itu lahir anak perempuan tuh aib. Kalau udah gede sedikit dikasih peringatan namanya, anak perempuan itu udah gede tuh kapan mau dibunuh ya. Jadi gitu, sampai Sayyidina Umar bin Khattab itu ketika di zaman jahiliyah sampai ngebunuh putrinya sendiri. Putrinya megang jenggotnya Sayyidina Umar bin Khattab, dikubur hidup-hidup. Maka kata Umar bin Khattab, aneh ini kadang suka ketawa sendirian. Kadang sering menangis sendirian. Ketawanya dulunya pernah mengagung-agungkan berhala. Ketawa, ngapain gue agung-agungin Tuhan yang dibuat dengan buat sendirinya sebagainya. Manusia gitu. Kemudian terkadang suka menangis. Itu teringat dengan
kesalahannya Allah. kesalahan Sayyidina Umar itu membunuh atau mengubur hidup-hidup anak perempuan. Jadi anak perempuan ini juga jadi aset yang luar biasa dan keberuntungan menjadi pintu masuk surga bagi orang tua kalau berhasil dalam mendidiknya. Ustadz, kalau kita ngomongin perempuan tadi kan Ustadz bilang istri kita membantu kita untuk berbakti kepada ibu kita. Apakah dulu Anda pernah dengar tuh Ustadz, katanya Nabi punya panggilan khusus ya buat istrinya Ustadz. Itu sebenarnya dalam maksud apa sih Ustadz? Entah itu mungkin maksud mau baik-baikin lagi berantem, maaf nih Ustadz ya, jadi kayak kurang sopan. Ataukah karena segitunya Nabi memuliakan istrinya sampai memanggilnya juga ada kayak panggilan khusus itu Ustadz? Ustadz? Rasulullah SAW itu manggil Sayyidah Aisyah ya. Manggil Sayyidah Aisyah dengan Humairah. Yang kemerah-merahan. Sampai diungkapkan oleh Rasulullah SAW, khudhu nisfa dinakum an hadhil Humairah. Kata Rasulullah, ambil setengah agama kalian nih dari Humairah. Aisyah al-Humairah. Jadi ada julukan-julukan. Kalau sekarang habisnya julukan samatan istri gitu. Mama galak ya, Mama galak. Aduh, jadi buka kartu deh ya. Mungkin kalau bahasa sekarang mami papi kali. Mami papi gitu ya. Itu juga kalau lagi akur. Lagi akur. Mungkin kalau lagi ini ya mungkin umumnya ayah bunda kali Pak. Ayah bunda. Panggil dengan panggilan kesukaan. Panggil bukan kepada siapapun ya dari umat Islam, panggil dengan panggilan kesukaan. Dan Rasulullah SAW sampai memberikan gelar kepada Sayyidah Humairah yang kemerah-merahan. Dan Rasulullah SAW khudhu nisfa dinakum an hadhil Humairah, ambil setengah agama kalian, setengah ilmu agama kalian dari ini Humairah. Artinya perempuan cerdas juga. Bukan berarti seorang perempuan nih nggak boleh belajar, nggak boleh ngaji. Lah, perempuan kudu cerdas. Nah, itu pinter juga. Akan jadi pertanyaan di segmen selanjutnya. Nah, kita tahan dulu Ustaz ya. Sahabat-sahabat Ngaso dimanapun berada, itu tadi udah kita bahas tentang bagaimana cara Islam memandang perempuan. Tadi juga Ustaz sudah sampaikan. Masih banyak ilmu yang akan saya tanyakan kepada guru kita. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum sahabat-sahabat Ngaso, abang-abang yang dikit lagi udah masuk waktu buka puasa, kayaknya agak senyum-senyum sendiri nih Ustadz, karena tema kita tentang perempuan. Mungkin si empo-empo yang lagi masak, yang lagi ngejahit, atau mungkin bahkan yang lagi, maaf nih, lagi ngurusin anak, atau mungkin yang lagi nyiapin berbuka buat abang-abangnya. Nih, simak dulu nih, judul kita adalah bagaimana Islam memuliakan perempuan. Nah, Ustadz, tadi di segmen 1 kita udah tanya tentang bagaimana bakti suami, maksudnya saya bagaimana bakti istri untuk suami itu adalah satu kewajiban. Nah, yang saya mau tanyakan adalah sebenarnya perempuan itu boleh belajar dan boleh pinter nggak sih Ustaz? Nah, boleh banget dan harus. Boleh banget dan harus. Tapi tinggal kita prioritasin ya, mana yang paling utama, yang paling dibutuhkan seorang ibu itu apa nanti ketika dalam berumah tangga. Ya, dalam berumah tangga itu nih dia harus butuh kecerdasan. Nanti kalau lain-lainnya ahli ya itu bolehlah tambah-tambahan, boleh tambahan.
Islam pun mengatakan itu mubah, boleh. Bukan berarti nggak boleh jadi orang pintar, nggak boleh jadi orang, nggak boleh, boleh. Tapi tetap biar bagaimanapun karir seorang perempuan yang paling istimewa ialah dia berkhidmah dengan suaminya. Dia berkhidmah dengan suaminya karena disitulah pintu surganya kan. Nah, di situ pintu surga. Jadi boleh dia mau bekerja di luar, tapi yang utama bagaimana keridhaan dari seorang suami. Ya, Ustadz, maksud saya secara pertanyaannya adalah pinter dalam hal mendidik agama dan dunia juga, Ustaz. Nah, Rasulullah SAW itu tadi ini disampaikan di segmen pertama menjelaskan khudhu nisfa dinakum an hadhil Humairah. Ambil setengah agama kalian dari Humairah ini. Humairah ini Aisyah. Artinya Aisyah pinter dong. Iya. Punya setengah agama. Punya setengah agama. Dan beliau sahabiyat, sahabat Rasulullah, istri Rasulullah, banyak mengamati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ilmunya banyak, ilmunya banyak. Sampai Sayyidah Aisyah juga meriwayatkan 2000 hadis. Nah, ada 2000 hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kan bukan berarti perempuan nggak usah belajar, perempuan belajar. Sayyidah Aisyah 2000 hadis. Menguasain 2000 hadis. Berarti ada keunggulan juga di situ. Bahkan Rasulullah SAW juga dalam riwayat pernah memerintahkan kepada Hafsah. Hafsah ini untuk belajar. Hafsah untuk belajar kepada Syafa, belajar membaca, belajar menulis. Hafsah istrinya Rasulullah SAW, putrinya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Ya, putri Sayyidina Umar bin Khattab yang jadi istrinya Rasulullah SAW diperintah untuk belajar baca, menulis kepada Syafa. Jadi bukan menjadi halangan. Perempuan udah nggak usah, laki-laki aja. Tafadhol belajar. Apalagi itu menunjang kebutuhan kelak nanti dia dalam mendidik seorang anak. Menjadi salah satu pelajaran pertama dia ya, mentarbiyah anak-anaknya. Coba anda pelajarin gini, dari mereka yang sudah menikah, kalau suaminya nggak bisa membaca Al-Quran, istrinya bisa baca Quran, biasanya anaknya bisa tuh. Iya. Mungkin teman-teman sahabat Ngaso di rumah ada tuh yang sama tadi kayak bilang, bapaknya nggak bisa. Bapaknya nggak bisa baca Quran. Ibunya bisa. Tapi jaminan anaknya insya Allah bisa. Nah, biasanya tuh anaknya bisa. Dan fasih. Kita ketemu yang kayak begitu. Itu karena apa itu, Ustaz? Nah, itu kan berarti kan emang madrasatul ula. Ibu ini madrasah pertama. Masya Allah. Pendidikan pertama. Itu buat kaum bapak, jangan mau kalah, kita juga harus belajar. Sampai di yang kubur kita belajar, Ustaz. Betul. Ustaz, saya ada pertanyaan. Mungkin maaf nih, sahabat-sahabat yang perempuan ya. Ustaz, waktu zaman Nabi dulu, itu kan sering terjadi perang. Anda mau tanya nih, Ustaz, ada nggak sih sahabat-sahabat Nabi yang perempuan ikut perang, Ustaz? Nah, diriwayatkan Ummu Atiyah. Ummu Atiyah ini dokter, ahli bedah. Turut ikut hadir dalam peperangan. Untuk apa? Untuk ngobatin dari sahabat-sahabat Nabi, pasukan-pasukan kaum muslimin yang terluka. Jadi di situ ada peran serta perempuan juga di situ. Di dalam perang itu ya. Ada peran serta perempuan juga. Di sini ya dokter bedah gitu. Tapi dalam arti perang yang sesungguhnya ya, bukan yang kayak beberapa tahun lalu di framing media. Iya. Ada ini kan kita bicaranya zaman Nabi. Iya, zaman Nabi. Perempuan juga udah terjun untuk perang zaman Nabi. Terlibat, diikut sertakan. Bahkan dalam perang Tabuk. Perang Tabuk itu perang yang cukup berat ya. Perjalanan jauh ratusan kilometer dan musimnya musim panas. Kaum muslimin membutuhkan dana untuk perang, Nabi SAW berbicara kepada kaum laki-laki, kemudian berbicara kepada kaum perempuan. Kepada kaum perempuan untuk apa? Untuk turut serta jadi sukarelawan ngebantu suksesin pasukan perang Tabuk. Maka perempuan-perempuan itu terdepan, dia lepasin cincinnya, dia lepasin gelangnya, dia lepasin kalungnya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala berperang. Karena kan biasanya orang perempuan, kita coba di masjid aja, itu kotak infak lebih gedean kotak infak di orang perempuan daripada orang laki. Iya. Saya sebagai laki jadi malu, Ustaz. Maaf ya perempuan ya. Jadi orang perempuan itu hebat ya.
nggak tahu apa duit suami udah dihabisin ya. bisa jadi gitu. Duit suami udah dikuras, jadi ke masjid tuh udah nggak ada lagi duitnya. Udah di orang perempuan semua. Kita perhatiin, pasti kalau orang perempuan tuh lebih gede. Ya. Orang laki tipis. Orang laki tipis. Kita bikin maulid, orang laki berapa dapat? 1,8 atau orang perempuan berapa? 15 juta, 20 juta. Masya Allah. Dapat selisihnya jauh banget. Nah, orang perempuan. Jadi bahkan perempuan itu lebih hebat mengajak untuk berdonasi ya, ngajak jadi volunteer itu lebih dahsyat perempuan ya. ketimbang laki-laki. Nah itu Rasulullah SAW melibatkan jasa perempuan itu pada saat perang Tabuk, ngajak semua untuk berinfak, bersedekah, dan terdepan semuanya berinfak. Gitu. Ustaz, ini kita bicara tentang kemuliaan perempuan. Sedikit Anda pernah dengar dari beberapa guru sebenarnya, tapi Anda lupa penjelasannya, mungkin dalam acara ngaso ini bisa dipertebal. Ustaz. Katanya perempuan itu gampang masuk surga, tapi ada asalnya. Nah, Anda lupa tuh asalnya. Itu gimana tuh, Ustaz? Nah, ada hadis dari Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, ayyuma mar'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Istri mana aja yang meninggal, suaminya ridho. Suaminya ridho, maka dia masuk surga. Jaminan surga, suaminya ridho tuh. Tuh suaminya ridho. Dalam riwayat lain, perempuan ini dikasih jalan tol untuk masuk surga. Ya, gampang masuk surga. Katanya al-mar'a idza shallat khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa ata'at zawjaha dakhalatil jannati min ayyi bab syi'ti. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Perempuan kalau salat yang 5 waktu, kemudian puasa Ramadan, kemudian menjaga kehormatannya. Ya, menjaga kehormatannya ini ya. Dan taat kepada suaminya, masuk surga itu perempuan. Tanpa menghadirkan ibadah-ibadah sunnah yang lain. Tanpa menyebutkan ibadah sunnah yang lain. Yang barusan Ustaz itu aja? Iya, itu aja. Itu jalan tol tuh buat dia? Itu jalan tol bagi dia. Cuman kadang akhirnya banyak yang nego. Saat aneh kalau puasa bisa dah. Kalau sholat, tapi laki kita pegel banget. Ada yang kayak gitu model. Ya Allah. Aneh kalau disuruh sholat. Dunia mungkin beda-beda ya. Beda-beda. Bagi kita tinggal, misalnya taat sama suami kan gampang banget. Teori. Iya. Teori. Laki mau gimana, udah turutin apa ya nggak? Yang lagi masak juga, udah tinggalin dulu masakannya. Samperin dulu lakinya kalau udah lakinya manggil gitu kan. Tapi ternyata itu hal yang berat bagi perempuan ya. Ternyata kayak begitu. Kita kalau puasa masih bisa dah. Kalau misalnya sholat masih bisa. Laki kita pegel banget sah. Nah itu sebenarnya ujiannya di situ. Ujiannya di situ. Artinya tetap ternyata masuk surga itu butuh perjuangan. Semua butuh perjuangan. Ya. Meskipun secara teorinya tinggal taat aja sama suami. Apa susahnya? Ternyata susah juga. Ternyata berat juga. Alhamdulillah sahabat-sahabat ngaso, itu dia tadi tentang pendalaman kita terhadap perempuan, bagaimana Islam melihat pandangannya terhadap perempuan. Sebelum masuk kesimpulan, kita akan jeda sejenak. Berikut ini, Assalamualaikum. Assalamualaikum sahabat-sahabat ngaso, khususnya episode ini para empok-empok atau perempuan. Alhamdulillah tadi kita udah ngobrolin ilmunya tentang bagaimana Islam memuliakan perempuan. Ya, sebelum saya tutup acara sambil nungguin teman saya, si Cablak belum datang-datang nih, Ustaz. Bagaimana kalau Cablak belum datang, kita minta kesimpulannya dulu, Guru. Ya, jadi kita
hidup ini bagian dari tanda kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala, ada laki-laki, ada perempuan. Satu sama lain saling melengkapi. Nggak ada yang sempurna. Kalau cari perempuan sempurna nggak akan ketemu. Laki-laki sempurna nggak akan ketemu. Tapi paling nggak kita kalau mau lihat kuduahnya laki-laki ada di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perempuan kita bisa menteladani wanita-wanita solehah. Ada Maryam binti Imran, ada Asiyah binti Muzahim, ada Khadijah al-Kubra radhiyallahu anha, istri baginda Nabi Muhammad SAW. Ada Fatimah az-Zahra radhiyallahu anha wa alaiha salam, putri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya emang kita hidup di sini saling melengkapi, saling menutupi kekurangan. Insya Allah itu bisa terjadi ketika kita bisa saling memahami kemuliaan perempuan dan juga keistimewaan perempuan. Alhamdulillah. Gitu. Terima kasih Ustaz. Kesimpulan tentang perempuan mudah-mudahan menambah wawasan khususnya buat kita nih para laki-laki, bagaimana kita juga bisa mengimplementasikan yang tadi disampaikan guru kita ilmu-ilmunya terhadap perempuan. Sahabat-sahabat Ngaso masih bersama saya, itu dia tadi udah kita dengar kesimpulannya. Sambil nunggu berbuka puasa nih Ustaz, nunggu dicablak Ustaz. Ya mana si cablak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, pucuk dicinta orang tiba. Ustaz, gua mau telepon lu tadi. Duduk. Duduk. Tadi gua mau telepon lu, buka puasa udah ada apa belum? Tadi gua mau telepon lu. Ini inisiatif lah Bang. Cakep Ustaz. Parcel. Buka Ustaz. Aduh, udah ada lo kalau misalkan ada dulu pepatah masuk surga sama sendal-sendalnya. Kalau lu masuk surga apa peci-pecinya dah, udah bukan main yang begini. Ada pala tuh. Pala apaan? Pala apaan? Pala tuh, lihat aja. Pala ayam. Nah, lengujuk. Ceker. Tuh. Waduh. Nih, sunah apa nih. tuh? Kalau ini sih gua demen ya korma nih. Jadi launya ginian doang? Nah, ini. Buka puasanya beginian doang? Iya, tuh. Ntar ada cuci mulut tuh. Apanya? Cuci mulut. Waduh. Buah. Buahnya? Iya. Waduh, kalau nih, begini ntar sih. abis buka ini nih, korma, nih kita minum ini nih. Waduh. Nggak ada yang selera sama gue deh. Ustaz, kalau gitu kita nyari bukaan di luar aja Ustaz. Iya, Biar cablak aja di sini Ustaz. Siap. Kita tutup dulu Ustaz ya. Iya. Assalamualaikum teman-teman, dimanapun berada yang lagi di perjalanan, yang mau siap-siap berbuka, khususnya buat antum-antum semua, Ana pamit undur diri. Kita ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Jangan lupa, semakin mau dekat Lebaran, semakin kita tingkatin kualitas ibadah kita. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Ustaz. Mari kita makan di restoran aja dah. Nggak usah di sini Ustaz, biarin si cablak ya dah. Ustaz. Lain, gue ditinggal. Biarin Ustaz, biarin si cablak aja. Wah, parah bener. Udah Ustaz, pindah. Aduh.